Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel ini silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Sejarah Samin Suro Sentiko. Ajaran Samin Suro Sentiko masih ada hingga sekarang. Berdirinya pendopo sedulur sikep yang terletak di Dusun Karangpace Desa Klopoduur Kecamatan Banjarrejo Kabupaten Blora Jawa Tengah ini membuktikan masih adanya penerus dari ajaran Samin Suro Sentiko. Potret Samin Suro Sentiko duduk paling tengah beserta pengikut kepercayaan Saminisme di Blora. Sejarah Samin Suro Sentiko yang sangat menonjol adalah ajaran hidup masyarakat Blora yang melegenda. Ajaran Samin Suro Sentiko dianggap menyimpang dan tak mampu mengikuti arus zaman. Alhasil deretan masyarakat Pantura yang terdiri dari Blora, Kudus, dan Pati menyebut ajaran Samin sebagai sebuah media pembodohan. Terdapat sisi lain yang lebih menarik dari ajaran Samin Suro Sentiko dan lebih positif. Ajaran sedulur sikep. Ajaran Samin yang disebut Saminisme adalah keturunan para pengikut Samin Suro Sentiko yang mengajarkan sedulur sikep. Dulu, ajaran ini membuat orang suku Samin dianggap kurang pintar dan sinting. Kata sedulur memiliki arti saudara, dan sikep adalah senjata. Sedulur sikep bermakna ajaran Samin yang mengutamakan perlawanan tanpa senjata dan tanpa kekerasan. Semua berawal dari masa penjajahan Belanda dan Jepang pada zaman dahulu. Sedulur sikep artinya mereka mengobarkan semangat perlawanan kepada Belanda tanpa kekerasan, dengan cara menolak membayar pajak dan semua peraturan dari pemerintah kolonial. Masyarakat suku Samin seringkali memusingkan pemerintah Belanda dan Jepang dengan sikap ini, yang mana sampai sekarang masih suka dianggap menjengkelkan oleh kelompok luar. Namun, suku Samin justru senang jika disebut wong sikep. Pasalnya, menurut mereka, istilah atau sebutan ini berkonotasi positif yaitu berarti orang yang baik dan jujur. Masyarakat Samin memang dikenal jujur dan terbuka pada siapapun, termasuk pada orang yang belum dikenal. Mereka akan berbicara sesuai realitas tanpa rekayasa, meski kadang dinilai sebagai sikap lugu yang cenderung bodoh. Cara inilah yang digunakan saat dulu melawan Belanda, meski sudah mengerti namun pura-pura tidak mengerti. Mereka juga menganggap semua orang sebagai saudara dengan mengedepankan kebersamaan. Contohnya berlaku dalam hal simpan pinjam. Di salah satu daerah yang masih kuat memegang ajaran Samin, ada arisan setiap 35 hari sekali. Iuran akan dikumpulkan menjadi tabungan, lalu bisa dipinjamkan kepada siapa saja tanpa ada bunga. Selain itu, ada juga sikap gotong royong yang tinggi. Misalnya, saat ada yang membangun rumah atau mengerjakan sawah, tanpa diminta semua warga akan datang untuk membantu. Gotong royong ini dikenal oleh suku Samin sebagai sambatan atau rukunan. Keunikan lainnya, mereka memegang teguh solahing ilat atau gerak lidah. Artinya, lidah harus dijaga agar tetap mengucapkan kata-kata yang jujur dan tidak menyakiti orang lain. Jangan menyakiti orang lain, kalau tidak mau disakiti. Jangan membohongi orang lain kalau tidak ingin dibohongi. Jangan mencelakai orang lain kalau tidak mau celaka, dan masih banyak lagi. Sejarah Samin Suro Sentiko. Awal ajaran hidup Samin Blora. Ajaran hidup Saminisme berawal dari sebuah gerakan yang dibawa oleh Raden Kohar yang belakangan mengubah namanya menjadi Samin Suro Sentiko. Raden Kohar, Samin Suro Sentiko, lahir di daerah Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah pada tahun 1859. Mulai tahun 1890 Samin Suro Sentiko menyebarkan ajarannya di Pedukuhan Karangpace Desa Klopoduur Banjarrejo Blora. Ajaran Samin akhirnya juga berkembang ke daerah Pantura seperti Pati, Kudus dan beberapa wilayah di Jawa Timur seperti Madiun, Bojonegoro, Tuban, Ngawi, dan Lamongan. Selain itu diketahui pula ajaran ini berkembang di Rembang,
Grobogan, dan Brebes. Orang-orang di desa Karangpace, Blora, Jawa Tengah, sejak tahun 1890 sudah mengikuti Saminisme. Jumlah pengikut Samin seluruhnya berjumlah 2.300 orang. Ajaran Samin Suro Sentiko berasal dari berbagai kitab suci Saminisme. Ketika Samin Suro Sentiko berumur 31 tahun, yaitu pada 1890, ia mulai menyebarkan ajaran tersebut kepada orang-orang yang ada di desanya. Samin Suro Sentiko melakukan banyak tapa untuk meyakinkan ajarannya itu benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat di desanya. Adapun setelah melakukan pertapaan akhirnya Samin memperoleh kitab suci sebagai petunjuk, dan baru menyampaikan wahyu yang didapatkannya kepada orang banyak. Sebagaimana faham lain yang oleh pendukungnya dianggap sebagai agama, orang Samin juga memiliki kitab suci, diantaranya Serat Jamus Kalimasada. Kitab tersebut terdiri dari beberapa buku, antara lain Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pambudi, Serat Jati Sawit, Serat Punjer Kawitan, dan Serat Lampahing Urip. Semua kitab tersebut adalah kitab suci yang amat populer dan dimuliakan oleh orang Samin. Melalui kitab suci itu, pada akhirnya ajaran-ajaran Samin Suro Sentiko mendapat tanggapan atau diapresiasi sangat baik, dan sangat memikat hati orang banyak dari desa-desa tempat ia bertinggal. Melalui ajaran kitab-kitab sucinya, penganut aliran kepercayaan Saminisme selalu menanamkan benih-benih kebaikan dan taat terhadap kosmologi alam ini. Akhirnya banyak warga di sekitar desa yang pada saat itu mengikuti ajaran Samin Suro Sentiko. Ajaran Samin Suro Sentiko pernah dilarang sekaligus dibenci oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini terjadi sekitar tahun 1905, ketika itu pengikut Saminisme melakukan perubahan sikap kepada pemerintah kolonial Belanda dengan tindakan pembangkangan perlawanan. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan pengikut Samin terhadap pemerintah kolonial Belanda, diantaranya adalah tak mau bayar pajak, menolak beri lumbung serta menolak menggembalakan ternaknya bersama ternak yang lain. Begitu pula dengan Samin Suro Sentiko, ia menghentikan pembayaran pajak kepada pemerintah kolonial waktu itu. Berpijak dari peristiwa tersebut, banyak para sarjana barat yang menganggap munculnya gerakan Samin adalah sebagai alat pemberontakan yang jauh sudah disiapkan untuk menggempur pemerintah kolonial. Melihat kecewaan yang disebabkan oleh pengikut Saminisme, akhirnya pemerintah kolonial Belanda menangkap Samin Suro Sentiko. Ia dituduh sebagai provokator kerusuhan yang melibatkan massa banyak. Samin pun ditangkap di Rembang, dan setelah melalui proses pemeriksaan yang sangat panjang, Samin dan 8 orang pengikutnya akhirnya dibuang keluar Jawa. Samin Suro Sentiko meninggal di Padang pada tahun 1914. Masyarakat Samin mewarisi budaya tani dan tinggal mengelompok di daerah tertentu. Dikenal sebagai masyarakat yang tertutup, sebagian besar dari mereka tinggal di Dusun Karangpace Klopoduwur, Banjarrejo Blora, Jawa Tengah. Namun, selama lebih dari 1 dasawarsa, ada suku Samin yang menyebar sampai keluar wilayah Blora, seperti di Kabupaten Kudus, Pati, Grobogan, Rembang, Bojonegoro, dan Ngawi. Meski di tengah kehidupan modern, mereka tetap memegang ajaran Saminisme dari leluhur. Masyarakat Samin memang dikenal dengan keluguan, kejujuran, dan sikap apa adanya yang kadang nyeleneh sehingga dipandang masyarakat lain secara berbeda. Namun di balik itu, ada pesan terutama mengenai kejujuran yang bisa diteladani dari kehidupan suku Samin. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk yang sudah subscribe kami doakan semoga diberikan kelancaran rezeki, umur panjang, kesehatan, yang jomblo cepat menikah, dan mendapatkan tempat terbaik di dunia dan akhirat.